Okay, let's go. Jump! もう言わずもがな、シーレーンを守ると。今日本のシーレーンどうなってるのか。当然中国だけではなくて、シーレーンの真横にある国と日本が友好関係を持ってないといけません。シーレーンはいろんな国とちゃんと連携しておかなきゃダメなんです。時代が変わってインドネシアも今大変な役割になってきました。私さっき石油が日本の長い間仕入れだと言いました。東日本の震災があって原発が止まりました。火力発電所、今天然ガスも主力なんですね。天然ガスは今オーストラリアがずっと日本へ1位なんです。南のオーストラリアからまっすぐ上がってくるんですね、天然ガスの船は。そうするとこれインドネシアです。海峡を通るんですね。でこれスンダ海峡というのは、ここがジャカルタ、この辺がリゾートで有名なバリですが、ロンボク海峡はバリの東側になります。で両方ともですね、実はかなり大型の船が通りやすい。さあここでまた中国が出てまいります。この航路というのは実は中国にとっても大変重要な仕入れなんですね。で中国は鉄鉱石を運んでもらうためにはここ中国の船通るんです。中国もインドネシアを抱き込んでおきたい。そこYo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kita ucapkan salam ye untuk pakcik makcik di seberang sana. Topik kali ini pembahasan kenapa Jepang dan Cina, dua raksasa ekonomi ini, berebut Indonesia mati-matian. Ya, kenapa? Terus kenapa bukan Malaides? Ya, ini kita bahas bahasan menarik ini ya. Tadi sudah kita lihat sedikit pembukaan. Nanti video ini, saya rekomen lihat video ini. Kemudian baru kita akan bahas selanjutnya ya. Selamat berbuka puasa. Kami sudah berbuka puasa di sini. Ini puasa kayaknya paling ringan selama saya tinggal di Jepang, udah 18 tahun. Karena pas musim dingin. Terus bukanya cepat. Jam 5:30 sudah buka di sini. Cuman imsaknya aja lebih cepat juga. Tapi saya nggak masalah. Saya makan sahurnya jam 12 sudah makan sahur, makan sehat aja, sedikit nasi, sayuran, daging, dan buah. Itu saja. Oke, without further ado, lihat video ini, nanti kita akan bahas lagi. Check this out. Komoditas harus lewat perairan kita buat nyambungin Samudra Hindia ke Pasifik. Nah, Jepang adalah salah satu negara yang paling bergantung sama jalur ini. Apalagi setelah kena musibah gempa besar di Jepang Timur dan pembangkit nuklir mereka banyak yang berhenti beroperasi, otomatis mereka langsung banting setir dari nuklir ke gas alam sebagai sumber energi utama. Masalahnya, gas itu datang dari Australia dan rutenya ya harus lewat Indonesia. Selat Sunda dan Selat Lombok jadi jalur vital buat kapal-kapal mereka. Makanya Jepang nggak bisa main-main sama hubungan diplomatik dengan Indonesia. Ini soal keamanan energi mereka. Bukti keseriusan mereka, belum lama ini Indonesia dan Jepang menjalin kerjasama penting. Di sisi lain, Cina juga punya kepentingan besar banget. Negara ini butuh suplai sumber daya alam dalam jumlah masif, termasuk biji besi, dan banyak kapal mereka juga harus melintasi jalur laut Indonesia. Cina tahu banget kalau stabilitas dan akses di kawasan ini tuh urusan hidup mati buat rantai pasok mereka. Jadi mereka berusaha mendekati Indonesia supaya nggak jatuh ke pengaruh negara lain. Dua kekuatan besar ini akhirnya bersaing secara halus, kadang juga terang-terangan, buat dapetin tempat spesial di hati Indonesia. Mulai dari investasi, proyek infrastruktur, sampai kerjasama ekonomi jangka panjang, semua jadi arena kompetisi. Dan tentu saja, pada akhirnya, Indonesia lah yang paling diuntungkan atas persaingan mereka. Indonesia sendiri makin jelas terlihat sebagai pemain penting, bukan sekedar penonton. Posisi kita bikin Jepang dan Cina sama-sama butuh kita. Dan di tengah persaingan itu, Indonesia punya peluang besar buat menentukan arah permainan. 日本の存立危機と言いますが、それはもう言わずもがな、シーレーンを守ると。今日本のシーレーンどうなってるのか。
当然中国だけではなくてシーレーンの真横にある国と日本が友好関係を持っていないといけません。シーレーンはいろんな国とちゃんと連携しておかなきゃダメなんです。時代が変わってインドネシアも今大変な役割になってきました。私さっき石油が日本の長い間仕入れだと言いました。東日本の震災があって原発が止まりました。火力発電所今天然ガスも主力なんですね。天然ガスは今オーストラリアがずっと日本へ1位なんです。南のオーストラリアからまっすぐ上がってくるんですね、天然ガスの船は。そうするとこれインドネシアです。海峡を通るんですね。でこれスンダ海峡というのはここがジャカルタ、この辺がリゾートで有名なバリですが、ロンボク海峡はバリの東側になります。で両方ともですね実はかなり大型の船が通りやすい。さあここでまた中国が出てまいります。この航路というのは実は中国にとっても大変重要な仕入れなんですね。で中国は鉄鉱石を運んでもらうためにはここ中国の船通るんです。中国もインドネシアを抱き込んでおきたい。そこでこんなことやりました。インドネシアのいわゆる新幹線です。高速鉄道ね。これ日本と受注合戦やりまして、日本は真面目なんです。ちゃんとおいくらでございますって成果料金を出したもんですから高いと。で、中国はその時に非常に甘いことをおっしゃって、インドネシアの公費は一切お使いにならなくて結構です。もう手前どもが格安でって言って受注をしました。しましたが、まあ膨らむわ建設費が1兆800億円も膨らんじゃってですね、結局インドネシアの公費も投入され、開通はしましたが赤字が多いと、日本にしときゃよかったじゃないかと言われるような事態が起きてるわけですが、しかしながら、中国としてはインドネシアを抱き込みたかったというのをここに象徴されてます。日本とインドネシアは外務防衛担当の閣僚協議2+2を高市政権で初めて開催し、海洋安全保障面での協力強化を確認しました。インドネシアに対する防衛装備品の無償供与などを拡大する方針です。また台頭する中国を念頭に自由で開かれたインド太平洋の実現に向け連携を確認しました。Kalau kita lihat kondisi ini, ada satu hal yang harus kita sadari. Indonesia sekarang udah duduk di posisi yang enak banget. Jepang dan Cina bukan cuma lewat atau numpang investasi. Oke, kan udah kita lihat kenapa. Karena untuk Jepang jelas Jepang bersaing mati-matian dengan Cina untuk merebut hati Indonesia seperti yang kita lihat. Baru kemarin Jepang ngasih 4 kapal patroli, bagus kapalnya, tanpa string attach, tanpa istilahnya diutangin atau gimana. Memang betul-betul diberikan. Biar apa? Mungkin Jepang ini juga punya niat bikin beralih ke mobil listrik, karena mereka terkenal dengan mobil produk mobil mereka yang berbasis bahan bakar fosil ya. Dan saya yakin Jepang nggak bodoh, mereka sudah mikir langkah berikutnya, tren berikutnya pasti mobil listrik dan green energy. Ya, Indonesia adalah sarangnya, istilahnya raja nikel, bahan dasar untuk electric vehicle, EV ya, dan yang terlebih penting juga itu Indonesia itu adalah urat nadi kehidupan mereka. Kenapa begitu? Seperti yang video tadi telah katakan, sejak kejadian tsunami kemarin di Jepang Timur, banyak sekali pembangkit listrik tenaga nuklir mereka yang ditutup. Kita lihat kejadian Fukushima, saya di sini waktu kejadian itu saya melihat live-nya pembangkit nuklir mereka meledak itu. Dan mereka sekarang tergantung dengan gas. Negara utama mengirim gas ke mereka adalah Australia, dan mereka harus lewat Indonesia, nggak lewat Selat Sunda dan Lombok. Di sini salah satu poin yang menurut saya membuat Jepang sangat tergantung dengan Indonesia. Makanya mereka nggak mikir, tanpa diminta pun mereka kasih Indonesia
kapal-kapal patroli Indonesia dengan harapan ya Indonesia kan pasti kalau orang baik dengan kita ya pasti kita baik juga, pasti akan membantu kelancaran pelayaran kapal-kapal pembawa gas Jepang kalau lewat perairan kita. Yang jelas Indonesia itu apa ya baiknya menurut saya. Kalau Indonesia itu mau, Indonesia itu bisa mengambil cukai di setiap kapal yang lewat Selat Sunda, Selat Lombok, Malaka. Itu bisa sah aja, itu kan kawasan negara kita. Ya yang wajar-wajar dan saya yakin semua negara akan bayar demi kelancaran. Tapi Indonesia belum berpikir ke daerah situ. Saya yakin suatu saat nanti di saat semuanya udah kuat sekali, angkatan laut kita udah kuat, kita ambil aja. Tapi ya kita jamin keselamatan 100% kan kapal-kapal yang melintas di perairan kita. Jadi nggak heran Jepang dan Cina ini rebutan untuk mendekati Indonesia. Mereka bersaing di segala sisi, di bisnis, di infrastruktur, semuanya. Dan yang untung ya jelas kita Indonesia kan. Itu enaknya jadi non-aligned country, istilahnya non-block, itu enaknya. Kita nggak terikat. Beda sama Maldives. Maldives sudah ambil jalan jadi jongos Amerika kan. Dari dulu dah kalau Maldives itu udah jelas, Singapura udah jelas mereka itu pihak mana itu kita sudah jelas. Itu menurut saya. Dan Cina, satu hal lagi, satu raksasa lagi. Cina ini mungkin kalau ekonomi kalau dikaji-kaji mereka udah mulai sebenarnya udah ngalahin Amerika kalau ekonomi ya. Militer mereka aja hanya bedanya militernya belum teruji, mereka belum pernah invasi negara sana sini nggak separah Amerika ya. Tapi kalau untuk kekuatan dan modernisasi peralatan militer, Cina udah imbang lah dengan Amerika. Malah banyak saya yakin senjata-senjata rahasia yang dunia nggak tahu. Nah, Cina, no doubt ya, itu sangat clear butuh Indonesia. Negara mereka maju butuh sumber daya alam yang banyak sebagai bahan baku. Juga supply perdagangan ekonomi mereka lewat laut Indonesia. Itu saya ngomong kalau Indonesia mau ngambil cukai, itu sah aja. Satu kapal itu umpamanya $300-200 US dollars. Itu orang nggak keberatan, tapi in return kita menjamin 100% kenyamanan mereka kan. Itulah saya sangat mendukung sejak Prabowo jadi presiden ini, mulai dari Jokowi lah dia jadi Menteri Pertahanan. Itu militer kita bangkit lagi, kuat lagi, yang selama ini dikebiri sehingga Malaysia saja berani nyuri simpadan legitan. Ya itulah, kalau menempatkan orang itu nggak pada tempatnya. The right man in the right place. Itulah Prabowo sekarang itu. Presiden Indonesia. Sekali lagi, saya bukan buzzernya Prabowo. Saya sebagai diaspora yang bisa melihat dengan clear dari luar negeri. Betapa Indonesia itu banyak berubah saat ini. Ya. Di dalam arti positif ya. Dan tentu saja akan banyak musuh-musuh Prabowo ini, musuh-musuh Indonesia yang nggak ingin Indonesia maju. Negara-negara pencuri seputar Indonesia yang selama ini keenaan mencuri, para koruptor, dan koruptor yang dimanfaatkan orang-orang luar negeri untuk mencuri, itu banyak mereka rugi ribuan triliun sejak Prabowo memerintah, mulai dari Jokowi lah ya. Itu jelas nggak senang. Mereka nggak heran kalau kita lihat di media sosial banyak buzzer-buzzer yang menjelek-jelekkan pemerintah sekarang. Itulah orang-orang itu ya. Orang-orang yang tersakiti melihat Indonesia di jalan yang benar dan ke arah yang maju. Dan inilah sebabnya dua negara ini punya kepentingan dengan Indonesia.
Mereka akan bersaing. Sebenarnya banyak negara lagi, tapi dua inilah dulu yang kita bahas. Demi kepentingan ekonomi dan kelangsungan dan kesuksesan ekonomi negara mereka masing-masing. Itu sangat menguntungkan sekali buat Indonesia. Nah, pernyataan saya terakhir, kenapa tidak Malaides? Kenapa tidak Malaides? Ya, sekali lagi saya bukan mau menyakiti, tapi katakanlah yang benar itu meskipun pahit. Karena nggak ada kepentingan, Malaides itu nggak penting sama sekali bagi dua negara ini ya. Dulu lumayanlah Cina invest di Malaides ini, tapi setelah dia kena perjanjian ART dan menjadi jongos Amerika, pelan tapi pasti Cina sudah meninggalkan mereka. Itu sekitar 40% investasi Cina, lebih dari 40% sudah keluar. Dan banyak sekali dialihkan ke Indonesia. Itu kalau hitungan ekonomi 40% itu udah kiamat itu. Besar. Jadi simple aja. Kita tahu Amerika dan Cina musuhan sedalam segi apa aja, ekonomi yang jelas. Dalam sistem ekonomi ini ya, perang ekonomi ini, samalah dengan perang militer juga, teman dari musuhmu adalah musuhmu. Ya. Teman dari musuhmu itu musuhmu juga. Tapi kalau musuh dari musuhmu itu baru temanmu. Ya, simple is that. Kalau Jepang ya nggak banyak lagi yang menarik menurut saya di Malaides. Mau semikonduktor itu ini, orang udah ketahuan sekarang sumber bahan baku semikonduktor Malaides ini banyak hasil curian dan selundupan timah dan tanah jarang dari Indonesia. Orang udah tahu dan Prabowo sudah tahu, udah diawasi dengan ketat. Jadi kemarin itu bantuan Jepang itu di samping kapal perang, kapal patroli, ada juga pesawat pengintai itu yang sangat tidak memungkinkan sekali Malaides mencuri-curi, termasuklah Singapura kan, atau menerima selundupan-selundupan dari Indonesia lagi. Ya jelas anjing-anjing peliharaannya di Indonesia marah ini. Nggak heran kita ngelihat buzzer banyak juga yang komen-komen nggak masuk akal di channel saya ini. Pokoknya nyerang Prabowo aja, kadang topiknya lain, ceritanya lain. Ini aja. Prabowo itu presiden paling ikhlas yang tidak mengharapkan apa-apa. Dia udah kaya sejak lahir, simple is that. Dia nggak cari kaya lagi. Dan dia presiden pertama yang dihormati oleh Presiden Amerika. Dengar Trump ngomong kemarin, I don't want to fight him, katanya. Saya nggak mau berlawanan dengan Prabowo. His staff, dia tangguh, katanya. Punya negara besar, rakyat besar, market besar, jelas. Jadi kalau kenapa nggak Malaides, maaf ya Des. Karena kalian itu nggak penting, ya nggak dianggap. Itu aja, simple is that, no further comment. Jadi itu saja video kali ini, hari ini. Sebagai penutupan, ini enjoy video terakhir. Saudara-saudara, yang saya katakan tadi, pakar-pakar geopolitik mengatakan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Syaratnya apa? Terutama apabila elitnya bisa bekerja sama.